Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada Ibu dan teman-teman semua yang telah menonton video presentasi saya yang berjudul Model Pembelajaran Langsung atau Direct Instruction. Untuk tidak membuang-buang waktu, langsung saja saya masuk ke materi. Model pembelajaran langsung atau Direct Instruction. Yang pertama yaitu apa itu model pembelajaran langsung atau direct instruction? Model pembelajaran langsung atau direct instruction adalah model pembelajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik, yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap selangkah demi selangkah. Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan tentang sesuatu. Contohnya, siswa dapat menjelaskan konsep variabel. Pengetahuan deklaratif bersifat sebagai pengetahuan yang mendasari bagi pengembangan dan pengetahuan. Ini sangat perlu dimiliki oleh siswa di sekolah tingkat awal. Sering agar dapat memiliki pengetahuan prosedural siswa, lebih dahulu harus memiliki prasyarat berupa pengetahuan deklaratif. Sebagai contoh, jika siswa dituntut untuk mampu membuat larutan NaOH, siswa harus memiliki pengetahuan tentang perhitungan massa dari senyawa. Kedua jenis pengetahuan prosedural dan deklaratif merupakan bagian tidak terpisahkan. Selanjutnya, tujuan utama dari model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung memiliki dua tujuan utama, yaitu agar siswa menguasai bahan pelajaran dan memiliki berbagai keterampilan. Peran atau tugas guru. Dalam model pembelajaran langsung memerlukan pengelolaan guru dengan cermat dalam hal alokasi waktu, kejelasan dalam memberikan pengetahuan atau keterampilan baru harus disajikan tahap demi tahap. Selain itu, guru harus mampu menciptakan kondisi lingkungan atau suasana belajar yang berorientasi pada tugas. Tugas guru dalam model pembelajaran ini adalah menyediakan pengetahuan mengenai hasil-hasil, membantu siswa mengembalikan diri mereka sendiri dan melakukan penguatan. Kemudian ada sintaks atau struktur dari model pembelajaran langsung ini. Tahap yang pertama adalah orientasi, di mana kerangka pelajaran dibangun. Selama tahap ini, guru menyampaikan harapan dan keinginannya. Guru menentukan materi pelajaran, guru meninjau pelajaran sebelumnya, guru menentukan tujuan pelajaran, guru menentukan prosedur pengajaran. Tahap yang kedua adalah presentasi, yakni menjelaskan konsep atau skill baru dan memberikan peragaan serta contoh. Pada tahap ini, guru menjelaskan konsep atau keterampilan baru. Guru menyajikan representasi visual atas tugas yang diberikan. Guru memastikan pemahaman. Tahap ketiga adalah praktik yang terstruktur. Guru menentukan kelompok siswa dengan contoh praktik dalam beberapa langkah. Siswa memproses pertanyaan, guru memberikan koreksi terhadap kesalahan dan memperkuat praktik yang telah benar. Tahap keempat, praktik di bawah bimbingan guru. Memberikan siswa kesempatan untuk melakukan praktik dengan kemauan mereka sendiri. Siswa berpraktik secara semi-independen. Guru menggilir siswa untuk melakukan praktik dan mengamati praktik. Guru memberikan tanggapan balik berupa pujian, bisikan, maupun petunjuk. Tahap kelima yaitu praktik mandiri. Praktik ini dimulai saat siswa telah mencapai level akurasi 85 hingga 90% dalam praktik di bawah bimbingan. Siswa melakukan praktik secara mandiri di rumah atau di kelas. Guru menunda respons balik dan memberikannya di akhir tanggapan praktik. Praktik mandiri dilakukan beberapa kali dalam periode waktu yang lama. Selain struktur, pada model pembelajaran ini juga terdapat metode. Metode yang cocok dalam pembelajaran langsung. Terdapat beberapa metode yang cocok untuk pembelajaran ini, diantaranya yaitu ceramah. Yang pertama yaitu ceramah. Metode ceramah merupakan cara yang bermanfaat untuk menyampaikan informasi kepada siswa yang tidak suka membaca atau yang tidak memiliki keterampilan dalam menyusun dan menafsirkan informasi. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Model pembelajaran langsung menekankan kegiatan mendengar, misalnya ceramah, dan mengamati, misalnya demonstrasi, sehingga dapat membantu siswa yang cocok belajar dengan cara-cara ini. Yang ketiga, metode pelatihan atau praktik, dan yang keempat, metode kerja kelompok. Berikut merupakan hasil penelitian dari jurnal
Berikut ini dikemukakan hasil deskriptif pencapaian hasil belajar fisika siswa kelas 10 SMA Handayani Sungguh Minasa tahun 2015-2016 yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran langsung. Pada tabel yang pertama yaitu tabel 3 menunjukkan skor tertinggi yang dicapai oleh siswa pada pretest atau sebelum diajarkan dengan metode pembelajaran langsung, yaitu 13 orang dan skor terendahnya adalah 5. Sehingga skor rata-rata 7,92 setelah diajar dengan model pembelajaran langsung post-test, skornya berubah yaitu skor tertinggi menjadi 13 dan skor terendah menjadi 8, sehingga skor rata-ratanya 12,74. Jadi terdapat peningkatan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran langsung. Adapun pengkategorian hasil belajar fisika dapat dilihat pada tabel 4. Pada tabel 4 ini menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang berada pada kategori sangat rendah. Siswa yang berada pada kategori rendah pretest 19 orang dan posttest tidak ada. Kemudian pada kategori sedang pretest 6 orang dan posttest 10 orang. Selanjutnya pada kategori tinggi pretest 2 orang dan posttest 14 orang. Sedangkan pada kategori sangat tinggi pretest 0 dan posttest 4 orang. Untuk peningkatan hasil belajar dapat pula dilihat pada grafik kategorisasi skor peningkatan hasil belajar fisika siswa berikut. Grafik pengkategorian hasil belajar menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan di mana pretest skor siswa rata-rata berada pada kategori rendah, sedangkan posttest skor siswa berada pada rata-rata sedang. Yang berikutnya yaitu terdapat kelebihan pada model pembelajaran langsung. Yang pertama, guru dapat mengendalikan isi materi dan urutan materi yang akan diberikan ke siswa. Yang kedua, model ini memungkinkan untuk diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun yang kecil. Yang ketiga, melalui pembimbingan, guru dapat menekankan hal-hal penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa. Yang keempat, merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah karena guru memberikan bimbingan secara individual. Yang kelima, informasi yang banyak dapat tersampaikan dalam waktu yang relatif singkat yang dapat diakses secara setara oleh seluruh siswa. Yang keenam, menekankan kegiatan mendengar dan mengamati. Yang ketujuh, berguna bagi siswa yang memiliki kepercayaan diri atau keterampilan yang rendah. Model pembelajaran ini juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan model pembelajaran langsung diantaranya yang pertama, tidak semua siswa memiliki kemampuan untuk mendengarkan, mengamati, dan mencatat dengan baik. Oleh karena itu, guru masih harus mengajarkan dan membimbing siswa. Yang kedua, guru kadang kesulitan untuk mengamati perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran, dan pemahaman gaya belajar atau ketertarikan siswa. Yang ketiga, kesempatan siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal terbatas karena partisipasi aktif lebih banyak dilakukan oleh guru. Yang keempat, kesuksesan pembelajaran ini sangat bergantung pada guru. Jika guru siap, berpengetahuan, percaya diri, antusias, dan terstruktur, siswa dapat belajar dengan baik. Yang kelima, model pembelajaran ini dapat berdampak negatif terhadap kemampuan penyelesaian masalah, kemandirian, dan keingintahuan siswa karena ketidaktahuan siswa akan selesai dengan pembimbingan guru. Yang keenam, model pembelajaran langsung membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik dari guru. Jika komunikasi tidak berlangsung efektif, dapat dipastikan pembelajaran tidak akan berhasil. Yang ketujuh, guru sulit untuk mendapatkan umpan balik atau feedback mengenai pemahaman siswa, sehingga dapat berakibat pada ketidakpahaman siswa dan kesalahpahaman siswa. Yang kedelapan, model pembelajaran ini akan sulit diterapkan untuk materi-materi yang abstrak dan kompleks. Yang kesembilan, jika model pembelajaran tidak banyak melibatkan siswa, maka siswa akan kehilangan perhatian setelah 10-15 menit dan hanya akan mengingat sedikit isi materi yang disampaikan. Yang ke-10, siswa menjadi tidak bertanggung jawab mengenai materi yang harus dipelajari oleh dirinya karena menganggap materi yang akan diajarkan oleh guru. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.